masyarakat yang mengajukan ke sekretariat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan fasilitasi penerimaan laporan dan juga pengaduan. Menghadiri undangan teman-teman di kecamatan saya selalu sampaikan itu, kemudian di sekalian juga saya sampaikan. Nah, pada kesempatan ini saya kira hadir semua 12 kecamatan. Nah, ini untuk menjadi perhatian. Kegiatan ini kan SDM dan penindakan. Kemudian saya diberi ruang sedikit. Tentu saya tidak akan seperti Pak Ino, karena beliau ini tipikal yang TSM kalau saya lihat, terstruktur, sistematis, dan masif. Ya. Ini terbukti Pak, dari catatannya udah banyak sekali. Jadi memang beliau itu suka menulis. Jadi kami kalau ada apa-apa sering nanya beliau. Saya mungkin bicara soal komunikasi saja, karena lembaga negara besar seperti Bawaslu ini sampai dengan ke jajaran kecamatan, yang paling penting dan kadang sering terlewatkan itu soal pola komunikasi antara individu dengan individu yang lain, kira-kira begitu. Antara sekretariat dengan anggota dengan anggota yang lain. Kita kadang masih masih sering ngunek-ngunek gitu ya, masih sering tidak terungkap. Padahal mestinya sesuatu yang baik itu ya kita bicarakan saja. Tidak perlu di belakang ada forum, di sebelah ada forum. Dan itu sebenarnya refleksi dari Perbawaslu 3 2022. Makanya di situ kan diatur soal batasan-batasan dan tugas-tugas dari masing-masing komponen ini. Sehingga kalau itu bisa tercapai, maka struktur kita, organisasi kita ini akan berjalan dengan baik. Sesederhana itu. Itu sulit juga memang, karena saya dengan Pak Ino dan Pak Ketua juga mengalami hal yang demikian. Kami dulu di awal-awal susah sekali Pak, kantornya di warung kopi ya, dan itu di sini solid semuanya, diminta hadir, diminta pakai batik ya, plus name-tag Pak kalau saya lihat. Ini kan satu prestasi, satu kemajuan bagi kita. Membuat indeks kompetensi utama yang biasa kita kenal itu KPI atau kompetensi performa indikator atau kemampuan dasar, kira-kira begitu. Jadi bagaimana kemudian misalnya kita sebagai pengawas itu memahami tugas kita apa, kemudian wewenang apa, kewajiban apa. Tentu ini implementasi dari Perbawaslu 3 2022, yang mana dalam Perbawaslu tersebut itu sudah tertuang tugas-tugas masing-masing divisi begitu. Nah, ini kemudian diimplementasikan ke depan menjadi sebuah indeks kemampuan utama. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, dalam kegiatan kita ini tentu ada beberapa narasumber, nanti juga ada BKPSDM kalau tidak ada halangan ya, teknis semua begitu. Jadi saya mungkin agak simpel saja. Tapi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun supaya tidak terlalu tegang-tegang benar gitu ya. Keluar kota berkunjung ke pengrajin, tidak lupa membeli tas. Macam kita sangat rajin dalam menjalankan tugas, selalu tuntas. Nah, tentu sebagai bagian dari pengawas pemilu khususnya di tingkat kecamatan, seharusnya Bapak Ibu sekalian sudah mulai bekerja ya. Bekerja dalam arti memainkan fungsinya selaku pengawas. Nah, tentu saat sekarang karena masih tahap BCS di DPT untuk calon anggota legislatif, mungkin
masih belum terasa tidak lanjuti ya. Nah, salah satunya dalam kapasitas kami di sini adalah terkait dengan netralitas ASN yang juga menjadi bagian dari Bapak Ibu untuk mengawasnya. Walaupun ada sebagian Bapak Ibu yang tidak berstatus sebagai ASN, tetapi karena Bapak Ibu sudah diangkat sebagai Panwascam dan diduduki oleh peraturan Kepala Bawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan hadir di TPS. Sebagaimana kita ketahui pada pemilu tahun 2009 kemarin, tingkat partisipasi pemilih itu hadir di TPS secara nasional sekitar 87%. Nah, jadi tingkat partisipasi pemilih yang hadir di TPS itu tidak hanya menjadi itu tolok ukur suksesnya penyelenggaraan pemilu secara demokratis. Yang pertama terkait dengan mungkin lebihnya tadi bahwa surat tugas resmi para peserta rapat pleno gitu ya. Ya memang kalau untuk di jajaran KPU khususnya PPK sampai dengan PPS tentu kami sudah menyampaikan hal tersebut. Nah, memang Oke, let's go. kita yang sudah mendapatkan nomor